Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas mengenai Matius 5 ayat 39 yang B-nya Ini kan yang sering digagal pahami oleh para penganut Tritunggal, lalu menjadi bahan olok-olokan lah oleh umat-umat sebelah, begitu ya. Saya bacakan aja ya. Satu ayat, tapi nanti ayat yang di bawahnya ini yang sering diolok-olok gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun, nah ini perhatikan, yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kenapa saya tertawa? Saya jadi teringat si siapa itu pendeta Budi Asali ya, waktu diikuti oleh si Ezra Soru ya. Mereka kan mengaku debater bukan debater, maksudnya apologet Kristen. Kalau sih bukan orang Kristen, karena mereka menyembah Tritunggal. Kristen adalah penyembah Kristus. Itu yang harus ditegaskan. Ya, pada saat mereka diskusi atau katakanlah berdebat dengan para ustadz, saya melihat itu tidak sampai 10 menit mereka KO. Karena tidak memahami Alkitab. Yang ditantang oleh para ustadz itu dari Markus 16 ayat 18. Nih, Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tuh. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Karena tidak memahami Alkitab, pada saat si Budi Asali ditantang nih oleh para ustadz untuk minum racun, para ustadz juga kan tidak mengerti nih racunnya. Sudah ditantang untuk minum racun maut, Budi Asali nyerah. Juga Ezra Soru diam, karena sama-sama tidak mengerti Alkitab. Nah, mereka tidak membaca dengan benar. Saya ulangi lagi dari Markus 16 ayat 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya, saya berhenti di situ saja untuk mempertegas ya. Sekalipun mereka minum racun maut. Ini si Budi Asali sama si Ezra Soru nih bingung. Dipikirnya racun maut itu racun tikus, racun ular, racun kalajengking, dan racun-racun lainnya. Sehingga mereka KO. Alasannya, oh ini tidak ada di Alkitab. Maksudnya tidak ada di tulisan aslinya. Apa tuh saat itu? Pokoknya seperti itulah bahasanya. Beda antara racun maut beda dengan racun tikus. Racun maut itu dosa, kuasa dosa, bukan racun kalajengking. Itu apa master apa dokter tuh, nggak tahu tuh. 10 menit KO. Sama ini.
tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berani. Itu ada pendeta tuh yang kabur. Padahal belum ditampar pipi kirinya, pipi kanannya belum ditampar. Sudah lari-lari itu ke luar negeri. Ya kan? Apalagi kalau kita nampar para pendeta itu. Urusannya polisi. Penganiayaan, tahu gak? Nggak mungkin kita bertentangan. Sebab itu pahamilah. Ya, Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Jangan memahami Alkitab dari sudut pandang teologi, ya, jangan tafsir, jangan. Apalagi pakai buku-buku yang orang-orang nggak jelas itu. Saya selalu mengatakan orang-orang nggak jelas, ya memang karena tidak ada di Alkitab nama mereka. Penulis-penulis buku-buku apa tadi itu, tafsir, filsafat, kan senang nih. Orang-orang reform kan senang dengan filsafat nih. Padahal filsafat tidak jalan dalam memahami Alkitab. Sampah, itu semua sampah. Oke? Lalu apa maksudnya? Ya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri juga, kasih gitu ya. Maksudnya apa? Kita baca Matius 5 ayat 39. Hanya baca Alkitab nggak pernah dibaca. Yang dibaca buku-buku filsafat. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat sebelumnya ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi baca ayat sebelumnya. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu intinya. Oh. Jelas bukan? Jadi kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Maksudnya jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika mengadukan bajumu, ya, memfitnah, mengklaim baju itu miliknya, kasih sekalian jubahmu. Maksudnya, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ngerti kan? Yang ketiga, memaksa berjalan 1 mil. Ya, 1 mil itu kira-kira 1,5 kilometer ya. Sekalian kamu jalan 2 mil, kira-kira 3 kilo, begitu, 3 kilometer. Maksudnya, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu maksudnya. Nah, yang keempat, jangan menolak yang mau pinjam sesuatu. Ya. Di ayat lain malah jangan ditagih katanya. Kalau di ada ayat-ayat lainnya tuh. Maksudnya apa? Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Simple. Maksud dari kalau orang menampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu artinya tadi. Jangan melawan orang yang berbuat jahat. Bahkan ada ayat yang mengatakan, yang Yesus katakan, doakanlah musuhmu. Nah, jadi kalau gagal memahami ayat-ayat ini, sama seperti tadi itu. Racun maut dipikirnya racun tikus. Ya kan? Itulah. Kembali ke Alkitab. Buku-buku filsafat tuh sampah itu nggak ada gunanya tuh, nggak akan membawa orang selamat.
ya, melainkan membawa orang sombong. Itu buku-buku filsafat. Ya, tapi kan ini penulisnya orang Kristen. Siapa bilang? Mereka tidak direkomendasikan kok oleh Yesus untuk menulis Alkitab. Buku-buku Alkitab tidak, buku kitab itu tidak. Kalau ada kan mereka tertulis namanya. Seperti Matius, Markus, Lukas, Yesaya, begitu kan? Kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.